Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, dalam video kali ini PD akan memberikan sebuah teknik yang disebut tepukan jaduk. Manfaatnya untuk satu, penyembuhan segala penyakit psikosomatis, kena sihir, kena santet, atau penyakit pikiran atau penyakit emosi, ya bisa ya, insya Allah ya. Terus manfaat kedua adalah untuk pemberdayaan diri ya. Manfaat ketiga untuk meningkatkan power jaduk ya. Jadi ada 3 manfaat utama. 1, penyembuhan ya. 2, pemberdayaan diri, dan 3, untuk jadukan. Oke, caranya juga mudah, cuma 2 langkah saja ya. Kita menggunakan teknik tepukan ya. Langkah pertama untuk pemurnian diri atau pembersihan energi negatif ya, atau pembersihan emosi negatif, atau juga mental block, hambatan mental. Pokoknya intinya pemurnian diri dan pembersihan. Intinya di situ ya. Oke. Cara pertama, ada gunakan 2 jari seperti ini, sentuh di sini ya. Di sini kira-kira aja di sini ya. Kalau di sini agak sakit ya, kalau diunyur-unyur gini agak sakit ya. Sentuh di sini, kemudian lakukan kalimat afirmasi seperti ini ya. Ya Allah, walaupun saya titik-titik, sebutkan masalah Anda. Misalnya, ya Allah, walaupun saya sakit kepala, misalnya. Ya Allah, walaupun saya sakit hati. Ya Allah, walaupun saya gak punya duit. Ya Allah, walaupun saya, apapun masalah Anda. Ya Allah, walaupun saya sudah belajar kebal kok gak kebal-kebal, gak tajir-tajrib umpamanya. Ya, pokoknya apapun masalah Anda ya, sebutkan. Ya Allah, walaupun saya, sebutkan masalah Anda. Kemudian, saya ikhlas ya Allah, saya serahkan semua masalah ini kepadamu ya Allah. Saya ikhlas menerima ini semuanya dan saya serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Gitu ya. Saya ikhlas menerima ini semuanya dan saya ikhlaskan untuk diserahkan itu kepada Allah. Gitu ya. Oke, kita unyur-unyur di sini ya. Ya Allah, walaupun saya sebutkan masalah Anda, kemudian saya ikhlas menerima ya Allah. Saya ikhlas menerima dan saya serahkan semua masalah ini kepada Engkau. Berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kesembuhan. Berikanlah apa terserah doanya ya. Jadi kalimat afirmasinya, ya Allah, walau saya titik-titik masalah Anda. Kemudian saya ikhlas ya Allah. Saya ikhlas menerima ya Allah. Saya ikhlas menerima ya. Udah saya ikhlaskan semua masalah ini untuk diserahkan kepada Allah. Dan kita memohon apa yang menjadi harapan kita, sembuh, sehat, kuat, atau apa ya, itu ya. Setelah itu kita melakukan tepukan bebas ke seluruh tubuh ya, sambil merasakan masalahnya ya. Masalahnya tadi yang Anda rasakan itu kan saat Anda sebut kayak tadi, itu juga jangan hanya ngomong gitu ya. Jangan hanya cuma bicara, ya Allah, walaupun saya sakit kepala, walaupun saya punya sakit hati, tapi kalau cuma ngomong tok, nggak ada penghayatan ya percuma ya kan ya. Jadi saat Anda bicara, saat menyebutkan masalah Anda, itu dihayati betul, seolah saat Anda melakukan ini itu sudah sedang mengalami masalah itu gitu ya. Ya Allah, walaupun saya sakit hati, saya stres, saya depresi, gak punya duit, ya itu rasakan betul saat ini, saat melakukan terapi ini, Anda betul-betul mengalami itu gitu ya. Terkadang manusia itu kan suka lupa masalahnya kan kemarin. Sekarang waktu di terapi lagi nggak inget, jadi waktu digini kan nggak bisa merasakan lagi lah, itu nggak boleh ya. Upayakan saat di situ sini, saat menyebut masalahnya itu diingat kembali ya, betul-betul diingat kembali gimana rasanya itu ya, rasanya masalah itu kayak gimana, seolah sedang mengalami itu ya. Di situ manusia itu kadang-kadang suka lupa gitu ya, di situ ya. Jadi saat ini Anda terus menghayati betul masalah Anda apa. Setelah selesai ya, kemudian lakukan tepukan bebas ya. Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Gimana yang tubuhnya ngerasa nggak nyaman, ditepuk.
saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Di mana tubuhnya yang keras nggak nyaman, nggak enak ditepuk, ya saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah gitu ya. Bebas saja, bebas saja, saya ikhlas ya Allah. Jadi tepukan bebas ya, sambil menghayati masalahnya tadi. Terus di mana bagian tubuh ya nggak nyaman ditepuk-tepuk. Ya Allah, saya ikhlas 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 ya Allah gitu ya. Oke, paham? Itu langkah pertama, pembersihan diri atau pemurnian diri. Membersihkan energi negatif, medan magnet negatif, mental block, energi block, ya, santet, sihir, semuanya dibersihkan. Itu langkah pertama. Oke, cukup dipahami ya. Saya ulangi lagi ya, langkah pemurnian diri ya. Pertama, sentuh di sini, kemudian afirmasinya, ya Allah, walau titik sebut masalah Anda, saya ikhlas menerima ya Allah. Maksudnya ikhlas menerima takdir ini gitu ya. Jika Anda belum bisa menerima takdir ini, maka masalah itu masih tetap di kita itu ya. Selama kita belum ikhlas menerima masalah kita, masalah itu tetap belum keluar itu, nggak mau keluar karena kita belum ikhlas menerima. Masalah itu ibaratnya seperti Pak Pos atau kurir yang datang kepada kita ya dari alam semesta. Itu mengetuk pintu kita, hei, kamu punya masalah ini loh ya. Ini pesan dari Tuhan kepadamu. Ikhlas terima. Nah, kalau selama Anda tidak menerima paket itu, maka selama itu pula Pak kurir itu masih ketuk pintu. Halo, 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 Pak, ada paket gitu ya. Jadi ikhlas terima dulu paketnya. Ikhlas terima, buka, rasakan, dinikmati gitu ya. Jadi ikhlas terima. Jadi masalah apa yang kita hadapi sebenarnya adalah pesan dari Tuhan untuk perbaikan diri kita. Ya. Jadi ikhlas terima, ya Allah, ya Allah, walau saya titik-titik saya ikhlas menerima ya Allah. Nah, gitu ya. Kemudian saya serahkan semua masalah ini kepada Engkau ya Allah. Nah, jadi setelah ikhlas menerima, kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena kita manusia yang lemah, tidak punya daya dan upaya, maka kita kembalikan semuanya urusannya kepada Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, ya kan? Kemudian harapannya apa? Ya Allah, sembuhkanlah aku, sehatkanlah aku, kuatkanlah aku. Nah, itu ya. Apa ya kalimat afirmasinya ya? Oke. Kemudian setelah diunyur-unyur gini dengan afirmasi tadi, kemudian kita melakukan tepukan bebas. Ya. Ingat, harus menghayati saat Anda menyebutkan masalah Anda, itu harus dihayati betul seolah-olah memang sedang terasa banget ya dihayati. Nah, ketika penghayatan itu benar, ya pasti di bagian tubuh akan ada bagian tubuh yang nggak nyaman. Nah, kita lakukan tepukan bebas dimanapun, dimana area tubuh yang nggak nyaman, kita katakan saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Dimanapun bagian tubuh yang terasa nggak nyaman, saya ikhlas ya Allah, tepuk-tepuk gitu ya, tepuk-tepuk. Dimanapun bagian tubuh yang nggak ikhlas, ditepuk-tepuk. Ya, itu untuk melunturkan, memudarkan dan menghancurkan energi negatif yang selama ini ada di dalam tubuh kita. Ya, saya ikhlas ya Allah ya. Itu ditepuk-tepuk di bagian tubuh mana yang nggak nyaman, tepuk-tepuk ya. Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah ya. Saya ikhlas ya Allah ya. Ya, di bagian tubuh manapun yang terasa nggak nyaman ditepuk. Oke, tahap pertama pemulihan selesai. Sekarang tahap kedua, yaitu empowering ya, atau pemberdayaan diri ya. Atau kalau yang untuk jadukan juga untuk memperkuat jadukan. Ada kalanya teman-teman yang pas praktek tes di level kebal itu ada yang nggak merata ya. Misalnya di pipi kebal, tapi di sini bocor, ya. Di sini kebal, di sini bocor. Nah itu macam-macam ya. Ada yang nggak merata. Nah, ini juga bisa digunakan untuk meratakan kekuatan jadukan ya. Nah, empowering, kalau ada punya minyak induk ya, contoh minyak induk seperti ini contoh ya. Minyak induk itu apa sih? Minyak induk itu adalah minyak wangi, parfum, bibit non alkohol yang Anda taruh di tempat Anda biasa meditasi atau wirid. Maka minyak itu akan menjadi minyak induk ya. Karena setiap ada wirid, minyak itu ada di situ gitu ya. Apalagi kalau Anda niatkan untuk transfer energi kepada setiap selesai wirid ya, selain untuk diri sendiri, Anda juga sempatkan untuk transfer energi kepada minyak itu. Maka minyak itu juga terus menerus menerima energi positif gitu ya, energi doa kita, energi amalan kita, energi keilmuan kita, sehingga terakumulasi gitu ya. Itu disebut sebagai minyak induk karena energinya terakumulasi dari selama ini kita melakukan amalan gitu ya, terakumulasi di situ ya. Itulah disebut sebagai minyak induk ya.
Bagi peserta kelas jaduk biasanya yang pakai jarak jauh itu saya sertakan minyak mustika. Nah, minyak mustika itu juga sama dengan minyak induk ya, cuma lebih kualitasnya sedikit lebih di bawahnya, tapi secara khasiat sama saja karena minyak mustika itu juga diberikan campuran dari minyak induk ya. Secara power khasiat sama saja kalau yang dari saya ya. Oke, jika ada punya minyak mustika atau minyak induk, lakukan usahakan di sini ya, telapak tangan. Nah, seperti ini ya, usap saja. Kita gosok-gosok, kita hirup ya, kita hirup ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan tepukan merata ya, lakukan tepukan merata mulai dari pokoknya merata seluruh tubuh ya, merata seluruh tubuh ya, bebas mau dari sini dulu boleh, sini dulu boleh, wajah dulu bebas ya. Upayakan semampunya ya, semampunya seluruh tubuh kita. Oke, kita mulai. Terus afirmasinya apa? Afirmasinya gini: sehat, kuat, jaduk, kebal. Sehat, kuat, jaduk, kebal. Sehat, kuat, jaduk, kebal gitu ya. Oke, kita oke. Setelah diusap gini, kemudian hirup, kemudian kita lakukan tepukan merata ke seluruh tubuh. Dalam arti katakan sehat, kuat, jaduk, kebal. 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 Jadi manapun sehat, kuat, sehat, kuat, sehat, kuat, jaduk, kebal. Sehat, kuat, jaduk, kebal. Nah, gitu ya. Ditepuk secara merata ya, bebas saja pakai merata, dari atas ke bawah, bawah ke atas bebas ya, yang penting merata ke seluruh tubuh. Sambil afirmasinya apa? Sehat, kuat, jaduk, kebal. Ya kan? Jadi ada dua langkah untuk teknik tepukan jaduk, yaitu langkah pemurnian dan langkah empowering ya. Kalau umumnya untuk yang sakit, untuk kesembuhan ya, ditepuknya kalem-kalem aja, jangan keras-keras ya, kayak penyakit itu kan. Kalem aja, sehat-sehat kok ya, balik asal gitu. Kalau untuk penyembuhan, yang untuk penyembuhan ya, sehat-sehat balik asal, sehat-sehat balik asal, pulih sehat balik asal gitu kan ya. Yang stroke, yang apa, tepuk-tepuk ya Allah, sehat-sehat balik asal, sehat-sehat balik asal gitu ya. Kalau Anda punya minyak, dioles minyak. Kalau tidak punya, nggak apa-apa. Loh, enggak. Jadi minyak itu nggak wajib, tapi kalau punya silakan dipakai. Kalau mau beli dari Pak Edi ya boleh, ya, terserah ya. Oke, saya kira itu cukup, itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, insya Allah ya. Jika ini dipraktekkan dengan serius ya, setulus hati, pengen ada perubahan kondisi ya, insya Allah perubahan itu akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.